posisi Hasto Kristianto, Sekjen, punya posisi politik yang kuat, itu bisa bisa ditekan dengan proses hukum di KPK. Bagaimana kami, saya, Bang Re, Bang Mas Badiul, Lusius dan teman-teman masyarakat sipil lain, guru besar masyarakat sipil, intelektual, budayawan, seniman yang tidak punya posisi politik menjadi teror politik. Jadi mana instrumen hukum targetnya memang Sekjen PD Perjuangan, tetapi ada target yang lebih luas menjadikan teror kepada publik. Hati-hati loh, berbeda sikap dengan pemerintah, melakukan kritik kepada penguasa, itu bisa berimbas pada proses hukum. Di ujung semua ini adalah pertarungan politik elit dari 3 tokoh besar secara politik. Itu adalah Jokowi, Megawati, dan Prabowo. Jadi memang hari ini kita mengalami tidak saja mendung tebal demokrasi, tapi juga mengalami mendung tebal pemberantasan korupsi. Padahal ada kaitan erat antara pemberantasan korupsi dengan pembangunan demokrasi. Bahwa ketika era reformasi, salah satu tuntutan kita untuk membangun demokrasi yang sehat pasca Orde Baru adalah kita ingin melakukan pemberantasan. Yang kita pertama adalah pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu di samping menurunkan Presiden Soeharto kala itu yang sudah berkuasa cukup lama, 32 tahun. Tapi menurunkan Soeharto harus disertai dengan menurunkan rezim Orde Baru, disertai dengan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan memang hari ini ketika memang kita melihat bagaimana mimpi buruk dialami KPK, dia tidak hanya mengalami pelemahan secara terstruktur dan sistematis, tetapi hari ini kita melihat bagaimana KPK di bawah kontrol atau kendali politik. Bagaimana politik kekuasaan itu begitu mengontrol KPK. Kalau dulu ada kisah soal cicak versus buaya, hari ini mungkin saya menggambarkan itu buaya makan cicak. Nah, ya, atau cicak dimakan buaya. Nah, buaya ini adalah kekuasaan politik. Buaya ini adalah kekuasaan politik. Dia bisa menggunakan instrumen apa saja, instrumen hukum, instrumen penegak hukum yang lain, kepolisian, kejaksaan, untuk kemudian memberangus dan kemudian melemahkan KPK. Memang sejarah pelemahan atau secara kronologis kalau kita lihat pelemahan KPK itu mulai sudah berlangsung sejak awal pada saat 2019 revisi Undang-Undang KPK. Saya lupa nomornya karena saya bukan orang hukum. Tapi ada revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 yang itu memang teman-teman masyarakat sipil begitu keras menentang karena itu memang targetnya adalah melemahkan KPK. Yang secara struktural yang semula berada di ranah kekuasaan yudikatif, kehakiman, kemudian berada di ranah atau di bawah kekuasaan eksekutif, secara tidak langsung bertanggung jawab kepada presiden dan aparatur penyidik KPK, pegawai KPK menjadi awalnya bebas mandiri. Pola pegawai KPK dan penyidik KPK ASN dan kemudian posisi struktural KPK yang berpindah dari ranah yudikatif kehakiman ke ranah eksekutif itu jelas melemahkan KPK. Kemudian ada pembentukan Dewan Pengawas KPK yang mungkin kalau kita bedah intinya memang berujung pada pelemahan KPK. Yang intinya KPK menjadi tidak punya gigi. Jadi itu berlangsung secara terus dan ada pada saat 27 Mei lalu, itu menarik, 27 Mei lalu ketika Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta membuat putusan bahwa kira-kira dalam putusan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa penuntut umum, jadi penuntut umum dari KPK, penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi harus harus mendapatkan delegasi dari Jaksa Agung untuk setiap perkara yang ditangani KPK. Jadi memang agak aneh memang bahwa Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat sekarang lagi proses banding di Pengadilan Tinggi mengatakan bahwa penuntut KPK tidak punya hak melakukan penuntutan. Padahal fungsi KPK itu adalah melakukan koordinasi dan supervisi terkait pemberantasan korupsi. Undang-undang KPK bersifat khusus, lex spesialis,
dan juga kemudian KPK bisa melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan. Nah, ini perkara penuntutan yang kemudian diperkarakan oleh Mahkamah Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bahwa penuntut KPK tidak punya hak melakukan penuntutan. Ini yang kemudian menjadi alarm bahwa bisa berdampak buruk, menjadi presiden buruk terhadap bagaimana putusan proses hukum di KPK. Bayangkan ketika menuntut KPK tidak bisa melakukan penuntutan. Tentu ini sebuah mimpi, bukan hanya mimpi buruk untuk KPK, tapi mimpi buruk untuk pemberantasan korupsi dan awan tebal mungkin untuk bagaimana pemberantasan korupsi ke depan. Dan itu tahap kedua kira-kira dari secara kronologis. Dan kemudian tahap yang paling mutakhir hari ini adalah bagaimana pelemahan KPK terjadi kooptasi. Kalau tadi adalah independensi KPK gitu, kemudian di proses yang revisi undang-undang KPK, tapi hari ini terjadi kooptasi bagaimana kekuasaan atau fungsi dari pemberantasan korupsi dari KPK itu kemudian di bawah kontrol, di bawah kendali politik. Hari ini yang mencemaskan kita adalah KPK bukan hanya mengalami pelemahan secara struktural dan sistematis, sedang dipreteli kewenangan penuntutannya, dan secara fungsi memang kemudian di bawah kontrol dan kendali politik. Bagaimana kekuasaan politik itu kemudian bisa mengontrol proses-proses hukum di KPK. Saya pikir beberapa rentetan peristiwa terkait bagaimana manipulasi hukum dan bagaimana intervensi politik dan kemudian awal terjadi revisi undang-undang KPK itu memang nampaknya berlangsung secara quote and quote, sulit mengatakan bahwa bukan persoalan sengaja atau tidak sengaja, tapi ketika pendulum permainan atau manipulasi hukum itu dibuka, dia akan membuka menjadi presiden bagaimana hukum itu bisa dimainkan. Maka hari ini kekhawatiran mendasar kita adalah bagaimana hukum itu digunakan sebagai senjata politik untuk menekan, kemudian menekan, merepresi dan terhadap lawan-lawan politik. Menarik tulisan dari Bung Sukidi di harian Kompas kemarin yang 13 Juni kemarin, bahwa dia menulis opini di halaman depan Kompas, hukum sebagai senjata politik. Menarik cuplikan yang diambil dari Oscar Benavides, ini salah satu katakanlah diktator dari Peru. Kutipan di pembukanya menarik, mengatakan kira-kira begini ya: for my friend everything, for my enemies the law. Untuk teman-teman saya segalanya, untuk musuhku hukum. Nah, ini yang kemudian saya coba tarik bagaimana melihat fenomena politik yang sekarang berlangsung. Nah, kita lihat hari ini for my friends, untuk teman-teman saya, untuk kolega saya, untuk kongsi saya, untuk aliansi politik saya, maka semuanya diberikan. Maka hari ini lagi ramai sebenarnya bagaimana pengisian posisi-posisi jabatan publik, komisaris misalnya, bagaimana nanti kemarin bursa menteri, bagaimana telah terjadi revisi undang-undang kementerian untuk mengakomodasi distribusi kekuasaan presiden terpilih Prabowo Gibran. Nampak sekali bahwa hari ini memang kontroversi terkait penunjukan pejabat-pejabat di lingkungan BUMN itu memang ya sah secara politik bahwa pemenang get all segitulah, the winners get all. Tetapi bahwa hari ini nampak sekali bahwa satu sisi memang ketika kawan itu kemudian mendapat jatah kue kekuasaan, dan itu dilakukan bahkan sebelum kekuasaan itu secara definitif dipegang. Ini kan masa transisi. Tetapi masa transisi ini terlalu banyak sekali gejolak dan dinamika politik yang tadi bagaimana kawan itu mendapat segalanya, privilege, perlakuan, jatah kursi, jatah kue, kekuasaan, sementara lawan politik itu menjadi target hukum.
Makanya menarik sekali ketika tadi Via menarik misalnya sulit untuk tidak membaca bahwa pemanggilan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto yang pertama oleh Polda Metro Jaya dan juga kedua oleh KPK itu tidak punya motif politik, tidak punya tujuan bahwa ya satu sisi mungkin proses hukum bersalah atau tidak bersalah, tetapi kental sekali bacaan publik bahwa ada nuansa politik di situ. Ya, misalnya pemanggilan Sekjen PDIP oleh Polda Metro Jaya dikatakan bahwa terjadi penyebaran hoax dan ujaran kebencian. Padahal konten yang dimaksud adalah bagaimana Hasto Kristianto, Pak Hasto sebagai Sekjen PD Perjuangan mengungkapkan keprihatinan, merupakan catatan-catatan politik yang sebenarnya menjadi suara partai soal bagaimana kecurangan pemilu berlangsung secara terstruktur, sistematis dan masif, bagaimana penggunaan sumber daya negara dalam pemilu 2024, politisasi bansos, penggunaan netralitas aparat negara, TNI Polri dan menjadi sorotan dan kemudian menjadi dissenting opinion dari 3 hakim MK dalam proses sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Apapun itu menjadi fakta hukum walaupun secara bulat putusan Mahkamah Konstitusi mengesahkan pasangan Prabowo Gibran. Tapi bahwa catatan dissenting opinion itu mengafirmasi bahwa fakta-fakta kecurangan pelebatan pemberdayaan negara itu berlangsung walaupun mungkin tidak cukup bisa dibuktikan secara hukum. Nah, suara-suara ini disuarakan oleh PDI Perjuangan, disuarakan oleh Mas Hasto Pak Hasto yang merepresentasikan PDI Perjuangan dan juga oleh masyarakat sipil. Oleh kami di sini, oleh para guru besar, seniman, budayawan, tonnya sama. Melontarkan kritik keras terhadap proses pemilu 2024 yang dinilai memang pemilu paling brutal, pemilu paling buruk dalam sejarah demokrasi kita. Tapi makanya menjadi tidak relevan bagaimana ujaran dari Sekjen PD Perjuangan yang kemudian memuat hasutan dan kemudian hoax. Makanya sedang dalam proses. Karena konten yang diutarakan sama, cuman bedanya itu diungkapkan oleh Sekjen PD Perjuangan yang mungkin representasi pimpinan partai, elit partai, dan ini partai besar, partai pemenang pemilu, beda dengan suaranya Ari Nur Cahyo atau Ray Rangkuti atau Badiul Hadi atau Lucius Karus, siapa gitu ya, nobody lah, itu suara-suara yang mungkin membedakan singnya sama, lagunya sama, tonnya sama, tapi the singer yang membedakan. Hasto adalah Sekjen PD Perjuangan yang mungkin ketika ada dugaan ada muatan motif politik di balik itu tentu sah saja, dan itu yang kemudian kita tidak ingin bahwa proses hukum di KPK kemudian KPK menjadi instrumen hukum yang digunakan oleh kekuasaan untuk melakukan represi dan tekanan politik kepada lawan-lawan politik yang berbeda secara politik. Nampak sekali kan, kawan dapat semuanya, diberikan semuanya, tapi musuh diberikan hukuman, diberikan eksekusi hukuman. Ini tentu menjadi keprihatinan kita bersama, apalagi bukan hanya kasus di KPK menjadi ramai kontroversi ketika ada penyitaan bahkan bahasanya perampasan dari handphone dan kemudian buku atau tas dari Sekjen PD Perjuangan yang dipegang oleh asisten pribadinya. Ada proses yang tidak profesional di situ oleh penyidik KPK sehingga bercenderungan bahwa penyidik KPK melakukan penyitaan atau perampasan di luar BAP, dan sehingga sekarang dalam proses peninjauan kembali dan sedang dilaporkan ke Mahkamah, ke Komnas HAM dan kepolisian juga. Nah, jadi banyak keanehan-keanehan yang kemudian kita menyeratkan bahwa di tengah mundurnya demokrasi, setbacknya demokrasi hari ini, kita berharap KPK sebagai lembaga yang pernah diharapkan publik, yang punya dominasi kepuasan publik yang dominan, itu kemudian digunakan sebagai alat hukum untuk senjata politik, untuk menekan, memberangus lawan politik. Ya, mengapa kemudian Hasto Kristianto? Jelas dia bukan Ray Rangkuti, bukan Ari, bukan Hadi, bukan Lucius.
Dia adalah sekjen PD Perjuangan, sekjen partai pemenang pemilu, dan memang saya buat dugaan saya atau mungkin secara politik targetnya mungkin bukan Hasto-nya sendiri, bukan sekjen. Targetnya adalah bagaimana pelemahan PD Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu. Pelemahan itu bisa berlangsung dalam dua tahap. Tentang pelemahan bagaimana posisi PD Perjuangan dalam kontestasi konfigurasi koalisi pada saat nanti ini lagi konfigurasi partai-partai koalisi untuk proses pilkada. Pola dominasi koalisi akan dibuatnya kekompakan atau koalisi Indonesia Maju Kim, koalisi yang mengusung Prabowo Gibran, Gerindra, Golkar, PAN dan Demokrat untuk bisa bersatu di pilkada, itu menimbulkan presiden untuk hegemonik koalisi yang kemudian bisa mengunci partai-partai di luar Kim yang memang tidak mau bergabung drama Kim dan tidak mengusung calon yang diusung oleh Kim. Mungkin tidak semua wilayah pilkada dari 540-an ya pilkada, tetapi ada kantong-kantong kontestasi yang menjadi fokus konsentrasi dari pertarungan yang kemarin dari Koalisi Indonesia Maju mengatakan kami sepakat bahwa Kim kompak maju di Pilgub Jawa. Bagaimana Kim memenangkan Pilgub di Jawa. Tentu ini merupakan kuncian politik untuk PD Perjuangan untuk kalau tidak ikut calon Anda kalah. Ini pola-pola yang kemudian pelemahan SLAM yang tujuannya adalah bukan hanya untuk secara politik dengan proses hukum, tapi memang target tembaknya adalah PD Perjuangan. Dan mengapa Hasto? Ya karena tidak berani langsung menembak Megawati Soekarno Putri. Ya. Tidak berani, tetapi orang tahu persis Hasto adalah sekjen PD Perjuangan, orang nomor 2 di partai, dan apa yang dikatakan Hasto itu apa yang dikatakan oleh Megawati Soekarno Putri. Hasto adalah cerminan atau mirror dari Megawati Soekarno Putri. Tapi itu juga menimbulkan ketakutan buat kami masyarakat sipil. Posisi Hasto Kristianto sekjen punya posisi politik yang kuat itu bisa bisa ditekan dengan proses hukum di KPK. Bagaimana kami, saya, Bang Re, Bang Mas Badiul, Lusius dan teman-teman masyarakat sipil lain, guru besar masyarakat sipil, intelektual, budayawan, seniman yang tidak punya posisi politik, tentu itu menimbulkan trauma politik. Trauma bagi kami. Orang yang punya posisi politik saja bisa ditekan secara hukum. Bagaimana kami yang bukan siapa-siapa aja ini tentu menjadi teror politik. Jadi mana instrumen hukum targetnya memang sekjen PD Perjuangan, tetapi ada target yang lebih luas menjadikan teror kepada publik. Hati-hati loh. Berbeda sikap dengan pemerintah, melakukan kritik kepada penguasa itu bisa berimbas pada proses hukum yang mungkin bisa dicari-cari. Nggak tahu kesalahannya Bang Re apa, kesalahannya Ari apa, kesalahannya Bung Lusius apa tuh. Ini menimbulkan sebuah teror politik ke masyarakat luas. Nah ini, tetapi kita menarik bahwa di ujung semua ini adalah pertarungan politik elit dari 3 tokoh besar secara politik. Itu adalah Jokowi, Megawati dan Prabowo. Jadi saya melihat tentu ini tidak terlepas dari pertarungan politik. Jadi ini adalah babak baru dari pertarungan politik antara Jokowi versus Megawati pasca Pilpres 2024 dan pasca Rakernas PD Perjuangan. Yang mana PD Perjuangan itu memilih belum menyatakan sikap secara eksplisit di luar pemerintahan atau dalam pemerintahan. Ini menjadi kalau bahasa Bu Mega dari sisi PD Perjuangan kita mainkan dulu. Tapi dari sisi Pak Jokowi, dari sisi penguasa kita mainkan balik dong. Nah, jadi ini menarik untuk melihat bagaimana sebenarnya sulit untuk melepaskan apalagi perkara yang Hasto Kristianto di KPK itu Harun Masiku sudah diputus 4 tahun yang lalu. Bahkan Wahyu Setiawan, komisioner KPU itu sudah selesai menjalani hukuman. Posisi Harun Masiku gue nggak tahu di mana sekarang, masih hidup atau tidak tahu. Tapi waktu yang kemudian udah 4 tahun baru dibuka, itu kesannya memang mencari-cari kesalahan, mencari-cari sesuatu. Kok kenapa tidak diselesaikan dulu? Ya dulu kan kita kan berteman. Mungkin sekarang kita bermusuhan sehingga baru diproses. Nah ini kan suatu presiden yang tidak baik untuk bagaimana proses penegakan hukum kita.
Nah, bagaimana kemudian kendali politik ini itu tentu menjadi ancaman untuk independensi KPK. Kita sangat prihatin untuk itu, dan itu menyebarkan teror politik juga kepada masyarakat sipil, kepada publik, media, kemudian guru besar, kelompok-kelompok yang selama ini kritis kepada pemerintah. Jadi tentu butuh keberanian untuk melawan tirani kekuasaan yang kemudian menggunakan hukum sebagai senjata politik untuk membunuh, menekan, memberangus, mengintimidasi lawan-lawan politiknya. Menurut saya eskalasinya itu akan terus meningkat. Ya, menurut saya eskalasinya, dugaan saya, prediksi saya, eskalasi tegangan politik, pertarungan politik antara Megawati versus Jokowi ini akan meningkat sampai dengan Oktober 2024. Baru kemudian kita lihat bagaimana posisi Prabowo sebenarnya. Dalam posisi, katakanlah kalau ada cinta segitiga, ini politik segitiga. Politik segitiga antara Prabowo, Megawati, dan Jokowi. Nah, tentu setelah 20 Oktober baru kita bisa menghitung secara signifikan bagaimana pergeseran triangle segitiga politik segitiga di antara tiga tokoh, Prabowo, Jokowi, dan kemudian Megawati. Tapi menarik bahwa proses hukum di KPK, permainan hukum di KPK ini kita menuntut bagaimana sebenarnya penyidik KPK itu profesional, ya. Tentu sudah ada undang-undang baru yang mengatur KPK untuk penggeledahan, untuk bagaimana barang milik itu hanya bisa dilakukan ketika sudah tersangka. Ini kan baru saksi, dan itu kan bukan kepada si subjek yang tersangkut, tapi adalah kepada asisten pribadinya misalnya. Yang bermasalah saya, tapi yang geledah adalah via misalnya. Jadi ini tentu menimbulkan banyak kecurigaan publik. Ada apa? Yang saya rasa proses ini menjadi aneh. Pasti ketidakprofesionalan proses dalam penyidik KPK. Tentu oknum penyidik KPK tidak bekerja sendiri. Makanya inilah kendali politik. Siapa yang mengendalikan penyidik KPK yang kemudian berani turun menghampiri stafnya Sekjen PDIP, kemudian merampas, kemudian dengan bahasa sedikit memanipulasi, naik ke lantai 2, kemudian bisa merampas atau menyita HP dan buku tas dari milik Sekjen PD Perjuangan. Ini kan menarik untuk kita melihat. Ada, tentu itu hanya oknum, tapi ada tangan-tangan invisible hand yang kemudian mengendalikan petingginya, mungkin petingginya, atau mungkin karena dia polisi, petinggi dari institusi polisi. Nah, tinggal itu pasti posisi yang lebih tinggi, entah itu pimpinan KPK atau pimpinan di mana institusi dia berasal. Kalau di kejaksaan, ya dari kejaksaan, atau dari kepolisian, dari kepolisian ya dari Polri. Tinggal kita lihat siapa penyidiknya itu. Ini menjadi menarik untuk kita lihat bagaimana wajah suram atau mendung tebal penegakan hukum terkait pemberantasan korupsi kita khawatirkan bisa menjadi bola liar yang kemudian mengarah kepada tokoh-tokoh atau elit politik, lawan politik yang memang menjadi target politik. Kita berharap itu segera disudahi, dan itu suara kita untuk juga semakin kencang menyuarakan, mari kembalikan independensi KPK, kembalikan KPK pada marwahnya sebagai lembaga anti korupsi yang independen, dan kemudian kembali punya taring. Kita mesti mengakhiri, kalau dulu cicak lawak versus buaya, masyarakat sipil berdiri berbaris di barisan cicak, dan kita bisa mengalahkan buaya, atau itu buaya kan institusi kepolisian saat itu. Ya, bagaimana masyarakat sipil, publik, media bersatu bersama cicak melawan buaya. Hari ini fenomenanya berbeda. Hari ini buaya itu mengontrol cicak, mengendalikan cicak. Buaya itu adalah penguasa, kekuasaan, ya, kekuatan invisible hand, mungkin institusi yang lebih tinggi di atasnya, yang buaya itu mengendalikan cicak. Ya, itu yang kemudian bagaimana kita tidak ingin proses ini segala berlanjut. Jadi please sudahi buaya memangsa cicak, buaya mengendalikan cicak, karena cicak yang kecil ini kita kembalikan jadi punya taring dan sebagai fungsi pemberantasan korupsi pada marwahnya. Terima kasih.